Hati-hati dalam berkhotbah ceramah, ingat 10 hukum Taurat, salah satunya jangan membunuh. Iya, tetapi dalam hukum Taurat sudah jelas imamat bilang apa? Imamat 20, bunuhlah homoseksual, bunuhlah orang yang berzina. Bagaimana bisa itu bertentangan? Oh, disuruh membunuh yang berzina kan, disuruh membunuh yang, berarti ini ayatnya salah kalau gitu, imamat 20 ini. Ya kan, sudah dikasih tahu saja jelas-jelasin loh, imamat 20. Ya kan? Orang berpaling pada arwah, ya, yakni berzina dengan bertanya kepada mereka, ya, lenyapkan dari tengah-tengah bangsamu. Bila seorang laki-laki berzina dengan istri orang lain, yaitu berzina dengan istri sama manusia, keduanya dihukum mati. Harus dihukum mati loh keduanya loh. Jadi ini jangan salah ini. Ya kan? Ini ayat ini Imamat 20, ya, setelah ada perintah jangan membunuh. Siapa jangan membunuh siapa? Jangan membunuh orang yang nggak bersalah. Ya kan? Tapi ini kan Torah perjanjian lama. Ya kan? Jadi itu salah. Enggak salah. Itu perjanjian lama. Sudah dikasih tahu ayatnya jelas. Tak tuliskan ayatnya tuh. Ayat tuh jelas tuh. Pengaruh masuk Imamat 20, versi Yakobus 2:10. Ya, orang yang membunuh, yang orang Tuhan ketika bicara jangan berzina, dia juga bilang jangan membunuh. Karena itu perjanjian lama satu paket. Makanya perjanjian lama itu dibatalkan, kita masuk dalam era perjanjian baru. Perjanjian baru nggak ada suruh bunuh, nggak boleh. Tuhan Yesus sudah membatalkan, ya. Nah itu sudah dikatakan bolak-balik ya. Jangan salah artikan membunuh. Membunuh itu menghilangkan sifat ketuhannya. Nah itu, membunuh ya membunuh. Di zaman perjanjian lama kalau bunuh itu benar-benar membunuh. Nah ini mau dirohani-rohani kan, makanya perpuluhannya rohani saja. Jangan perpuluhan kasih duit, tapi rohani saja ya perpuluhannya ya. Kan begitu kan? Bukan membunuh secara fisik, tetapi membunuh dengan roh. Nah itu tadi ya. Nah ini loh. Lalu kapan kamu mau katakan dengan roh? Kapan kamu katakan secara fisik? Perpuluhan itu dengan roh apa dengan fisik? Dengan fisik, Pak. Nah iya, terus yang membunuh dalam Imamat 20 itu membunuh dengan roh. Artinya nanti orang-orang di Imamat itu, kejadian Imamat itu yang berzina itu jangan dibunuh. Nyata-nyatanya orang Yahudi membawa perempuan yang berzina itu buat dibunuh, buat dirajam pakai batu. Dan pernah ada kejadian ya, bahwa orang yang menghujat nama Tuhan itu dibunuh dirajam pakai batu beneran. Zaman perjanjian lama. Ya, ya kan? Jadi salah dong. Enggak, ada di ayatnya di Imamat juga. Ya, saya bacakan di Imamat nih. Orang yang menghujat nama Tuhan benar-benar dirajam pakai batu, saudara. Nih, kudusnya nama Tuhan. Mana nih? Nah, penghujat nama Tuhan dihukum. Pada suatu hari datanglah seorang laki-laki, ibunya seorang Israel, ayahnya seorang Mesir. Ya, orang itu berkelahi dengan perkemahan, anak perempuan Israel itu menghujat nama Tuhan. Lalu dibawa kepada Musa. Lalu firman Tuhan, bawalah orang yang mengutuk itu keluar, ya harusnya meletakkan tangannya atas kepala orang itu, suruh cuma itu melontari dia dengan batu. Ya, suruh dilontari dengan batu loh, beneran terjadi loh. Suruh bunuh. Jadi kalau Anda nanti ngeliat ada jemaat yang mengutuki nama Tuhan Yesus, atau Anda melihat orang Islam itu mengutuki orang Tuhan Yesus, Anda kudu bunuh mereka. Ini ajarannya dalam perjanjian lama. Sudah di 2000 tahun lalu sudah dibatalkan. Nggak boleh. Makanya ada perempuan berzina itu sama orang Yahudi mau dirajam sama Yesus nggak boleh. Eranya sudah di zamanku ini sudah berubah. Dan Anda masih mau, Anda ngutip yang baik-baik buat cari duit, buat nipu jemaat. Ya terserah kalau Anda mau pakai seperti itu. Ada bilang Rudolf Topping bagaimana, sesat. Ngomongnya kalau ngajarin sesat pokoknya ya kan. Membunuh itu bukan secara fisik membunuh, melainkan membunuh pikiran negatif. Nah ini. Lalu perpuluhannya juga perpuluhan dari apa? Ya perpuluhan rohani saja Pak. Kan begitu kan jawabannya kan. Lah yang memutuskan dari yang rohani mana yang jasmani mana-mana. Semua perintah di dalam perjanjian lama itu adalah jasmania, saudara. Jangan yang dibagi-bagi rohani dan jasmani. Semua perjanjian lama itu adalah perintah jasmania. Makanya dibatalkan. Sehingga pemaknaannya kita semuanya menjadi rohania. Ya, termasuk perpuluhan. Maksudnya apa? Kenapa disuruh perpuluhan? Supaya kamu jangan pelit, jangan kikir. Karena orang Yahudi itu terkenal sangat kikir, pelit. Makanya Anda dipaksa perpuluhan. Kalau nggak perpuluhan, kamu diancam dengan belalang pelompat. Itu loh maksudnya.
Tetapi Yesus ngajarin apa? 100%, karena hartamu ada di mana, hatimu juga di situ. Kata Tuhan Yesus, kalau hartamu ada di bank, maka hatimu ada di bank. Kalau hartamu ada di pasar saham, maka hatimu juga di sana. Kalau hartamu ada di gedung gereja, maka hatimu di sana. Hartamu ada sama Gilbert, hatimu sama Gilbert. Kalau hartamu pada orang miskin, Amsal berkata, hatimu ada di sorga. Ya kan? Orang yang menolong orang miskin kan memiutangi Tuhan kan? Berarti hatimu ada di sorga. Kalau hartamu ada pada diakonia orang miskin. Ini pendeta comot-comot ayat, tidak tahu gimana. Comot-comot, ini sudah jelas. Di dalam Imamat 20 bukan majas, gundulmu yang majas. Nah itu loh. Ya kan? Orang memilih-milih suka-suka dia. Kalau kita seluruhnya, yang satu dilakukan, yang lain jangan diabaikan. Lalu orang pilih-pilih sesuai dengan, makanya orang jadi bingung. Orang Kristen berapologetik, nggak ada yang pernah cool, saudara, nggak ada yang pernah benar. Kenapa? Karena dia bingung mana yang rohani, mana yang jasmani, mana yang perjanjian lama, mana yang perjanjian baru. Dia kagak ngerti, saudara. Pada keder mana perjanjian lama, mana perjanjian baru, menerapkannya bagaimana. Kecampur aduk, saudara. Mereka cuma hafal ayat tapi kagak ngerti bagaimana cara melakukannya. Itu yang masalah besar bagi gereja sekarang ini. Mereka nggak bisa membedakan perjanjian lama dengan perjanjian baru dan bagaimana aplikasinya, supaya Anda jangan disesatkan. Jadi kita nggak usah terus mau jadi jadi juru selamat. Ingat, Yesus juru selamat. Tugas kita hanya memberitakan. Yang jadi juru selamat adalah Yesus, bukan kita.